sayatan atau seperti apa? Sayatan gitu sih, panjang dari sini sampai ke sini sih, sama ada luka di tangan kan, kayaknya buat nangkis pisaunya gitu, jadi ini sobek terus. Semua mengucapkan turut berduka cita ya, dan kita turut prihatin atas musibah yang menimpa apa sih namanya? Ya, Panggi. Nah, boleh diceritakan itu sebenarnya kejadiannya seperti apa sih Kak? Tepatnya kapan dan pas ditemukannya seperti apa gitu kondisinya Panggi dan almarhum? Untuk yang pertama kali sih emang karena ada telepon dari kantor karena mau ikut kerja kan catering, terus diteleponin nggak diangkat-angkat, itu jam 3:30, kayaknya 3:30, 3:27-an ke 3:30, karena diteleponin kok nggak diangkat-angkat, tumben biasanya kakak saya selalu on time. Terus diteleponin, saya bangun, saya bilang sama saya, "Ma, itu Anggi mau kerja tapi dihubungin nggak bisa, tolong bangunin, tengokin." Ya udah, mas saya langsung bangun, ngelihat kakak saya, terus ngeliat kayak gitu, katanya udah dipanggil nggak direspon, terus pintunya dikunci. Pas ngeliat di jendela udah geletak doang, soalnya kan lampunya mati, jadi belum ketahuan kalau itu banyak darah dan lain-lain sih. Itu kalau boleh tahu ditemukannya jam berapa Kak? Pas lagi ditelepon paling nggak lama, itu 3:30, 3:35 Subuh. Itu pas hari raya Idul Fitri tuh Kak? itu pas banget hari raya Idul Fitri, karena kan mau kerja paginya ada inian ya, ada open house, soalnya pas ditelepon emang mau kerja pagi-pagi, tapi ya gitu pantesan nggak diangkat teleponnya. Oke. Untuk indikasi pelakunya sendiri itu dengar mantan suaminya tuh Kak ya, bener nggak sih Kak? Iya, dia mantan suami, betul. Seperti apa itu? Memang sebelumnya antara korban dan indikasi tersangka ini sudah cekcok atau seperti apa, boleh diceritain dikit? Cekcok sih memang udah awalnya udah nggak bagus gitu, cuman terakhir sebelum terakhir nggak, ikan pas nisfu Saban itu dia kan udah nalak adik saya, nah itu udah cekcokan itu udah ada, nah akhirnya udah terpisah, kita emang menghindar terus tuh biar nggak ketemu sama dia, tapi terakhir hari Kamis itu ada yang lihat dia katanya cekcok mulut lagi di depan daman situ. Malah itu kita belum sempet tanya, kita juga belum sempet ketemu, malah pas udah kejadian baru ketahuan kalau abis cekcok gitu. Dari almarhum Ko Anggi sendiri sempat cerita nggak sih nih kalau misalnya dari dari mantan suami memang sempat ada cekcok sebelum kejadian ini? Belum sempet cerita, karena kan kejadian itu hari Kamis, katanya Kamis malam dia cekcok tuh. Nah saya cuma ngobrol lewat chat doang, ngobrol biasa doang, 9:30 tuh terakhir. Nah kejadiannya kan tengah malam itu jam 20:00. Tapi Mbak sendiri melihat pelaku seperti apa, mungkin dari sosoknya seperti apa? Udah berapa lama sih nikah sebenarnya, terus tabiatnya 2019. Selama ini melihatnya seperti apa? Kan 2019 itu dia kan tinggalnya di Puncak tuh, nggak sini. Nah kesini juga baru akhir tahun ini ya, baru pindah ke sini karena udah nggak ada kerjaan lagi di Puncak. Kan dia kan kerjanya jadi sales minyak wangi kalau nggak salah. Nah terus pas kesini nggak lama dia di sini, kerjaan juga nggak ada juga kan, cuman bantu-bantu temennya doang deh, nggak tahu dia kerja apa. Nah adik saya dapat kerjaan tuh jadi MBG ini SPPG Bambu Apus. Nah baru belum ada sebulan ya kami kerja udah ya, jadi dia udah mulai gelisah, jadi percekcokannya udah mulai ada gitu. Kabar. Oke. Nah, berarti tabiatnya sendiri dari mantan suami almarhumah ini memang temperamental atau seperti apa? Atau sebelumnya memang sering cekcok gitu, keluarga mengetahui? Kalau yang aku lihat sih dia nggak pernah main tangan, tapi kalau kayak suara-suara keras gitu kalau ngomong Emang itu emang dia nadanya kayak keras, begitu nadanya. Nadanya tinggi. Iya, kalau ngomong itu ya kayak gitu. Oke. Ketika ditemukannya korban pada subuh itu ya, kali Idul Fitri ya, itu siapa yang pertama kali menemukan Kak, dan
kondisinya seperti apa sih? Mama saya sih yang ngeliat. Hmm. Bilangnya itu ya pintunya soalnya kekunci, dia ngeliat jendela pintu samar-samar gitu. Jadi minta tolong adik saya buat naik ke jendela, masuk, buka pintu. Itu kan pintu kunci udah nggak ada di gagang pintu jadinya, udah ada di bawah atau di meja gitu. Nah pas dibuka baru kelihatan. Kondisinya itu udah di kasur udah darah semua, di ubin udah darah juga. Adik saya udah geletakan. Pas di sini lampunya ternyata badannya udah darah semuanya. Apa yang paling parah lukanya? Itu dia yang di leher. Leher Sayatan atau seperti apa? sayatan gitu sih, panjang dari sini sampai ke sini sih, sama ada luka di tangannya Kak. Kayaknya buat nangkis pisaunya gitu, jadi ini sobek terus sama di sebelah sini ya. Tunjuk itu ke belakang. Iya, kayaknya buat nangkis itu pisaunya. Kemarin saat kejadian juga sempat terekam CCTV juga, betul masih kok. Iya, ada CCTV tetangga. Jadi pikiran saya nih dia larinya kemana gitu, antara Daman 2 apa yang gang senggol di sini. Nah terus udah gitu saya nanya tetangga, Bu bisa tolong liatin CCTV enggak? Ternyata bisa dilihat. Nah itu ada Dua kali. Yang pertama dia pakai motor, yang kedua dia jalan kaki. Itu udah bawa barang bukti ceritanya tuh, udah bawa karpet yang isinya apa, kayak Emang dia di rumah tuh kayak emang udah nyiapin. udah nyiapin kayaknya sih. Udah prepare ya? Oke. Terus untuk sekarang keberadaan yang diduga tersangka ini gimana Kak? Udah ada update belum sih dari pihak kepolisian? Jadi ya kita belum dapat kabar dari pihak kepolisian Cuman apa gimana, jadi belum. Warga negara asing katanya ya? Warga negara asing ya? warga Irak. Kira. Apalagi? Tapi kalau boleh tahu mungkin memang selama pernikahan antar almarhum dengan mantan suaminya ini memang sering terjadi cekcok ya. Itu sih nggak terlalu sering sih. Kan dia kalau ngobrol aja nadanya tinggi, jadi kita juga ngedengernya ya kayak orang berantem aja. Jadi kalau dia ngobrol gitu, Tapi emang nggak main tangan sih. Mungkin kondisi mama sama adik, apalagi pas yang melihat almarhum ya sumber darah di kamar kontrakan, gimana sih kok mungkin Kamera. saat ini? Update. Bayangin juga aku aja maksudnya nggak kebayang kalau misalnya makanya kita bisa kita kayak temenin begitu. mama gitu, maksudnya biar jangan terlalu jangan terlalu mikirin itu. Ya gimana pasti keinget lah Soalnya namanya pukul anak banget ya. gitu. Kasian banget, maksudnya kayak bukan manusia Dibuat sampai dibuat kayak begitu. Ya udah nggak kebayang, pasti lemes aja sih mama sih pas nemuinnya juga udah. Apalagi mama yang pertama ngomongnya, kecuali Dia kalau manggil-manggil. dia sakit apa gimana mungkin kita masih ikhlasin, tapi kalau begini ya. Tapi memang sosok almarhum sendiri memang dekat banget sama mama ya. Karena dia kebiasaannya kan emang nggak kerja di rumah nemenin mama sih kebiasaannya, jadi kayak semua aktivitasnya dia mama tahu juga, jadi kayak dia kemana-kemana tahu di rumah juga sih, jadi kayak deket sih. Kakak saya juga kan karena di rumah juga mereka pada deket. berarti almarhumah sudah dimakamkan tuh besoknya langsung hari itu atau Hari itu. juga Hari itu juga setelah Ditemukan pagi, terus jam diotopsi. 9:30 langsung dibawa ke Polri langsung otopsi selesai jam 3-an, langsung kita bawa ke masjid ini untuk disolatkan, langsung ke makam. di mana makamnya? Makamnya Pondok Rangon, sebelah makam Aji. nenek saya. Oke, mungkin harapannya apa sih untuk mendapat keadilan dari pihak kepolisian ya, mungkin ya, apakah banyak disampaikan? Keluarga mah sebenarnya pengennya masih adil-adilnya ya, namanya ini cuman namanya negara hukum ya, kita ikutin aja dengan polisian dari Kayaknya sih ya mati sih, dibalasnya mati juga gitu sih. Oke.